warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari materi tentang pembubut poros eksentrik. Sebelum itu, apa itu poros eksentrik? Definisi umum pembubut poros eksentrik adalah proses pembentukan benda kerja yang sumbu putarnya lebih dari satu, dan poros eksentrik digunakan pada bagian mesin yang merubah gerak putar menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Dan bagaimana langkah membubut poros eksentrik? Ada beberapa macam membubut poros eksentrik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama menggunakan cak rahang 4, dan yang kedua menggunakan cak rahang 3. Yang pertama yaitu membubut dengan cak rahang 4. Langkah kerja membubut dengan cak rahang 4 yaitu yang pertama, bubut permukaan benda kerja dengan pahat kasar dan mendekati diameter terbesar dan panjang yang diinginkan. Kemudian bubut bagian muka benda kerja, dua muka, untuk menentukan sisi penanda pergeseran senter. Dan kemudian membuat pergeseran senternya satu sisi penampang dengan benda kerja, dan tempatkan benda kerja pada cak rahang 4, kemudian atur sesuai posisi senter utamanya, dan bubut benda kerja sesuai dimensi yang diinginkan seperti gambar yang ada di bawah. Langkah kerja selanjutnya yaitu mengatur benda kerja dengan merubah posisi penjepitan sesuai sumbu eksentriknya menggunakan pointer untuk membantu pergeserannya. Kemudian bubut bagian eksentriknya, dan setelah itu periksa kebenaran dimensi porosnya yang dibuat seperti pada gambar yang ada di bawah. Dan yang kedua yaitu membubut dengan cak rahang 3. Langkah kerja pembuatan poros eksentrik dengan cak rahang 3, penyetelan sumbunya sangat mudah karena tinggal menambah ganjal, maka sumbu eksentriknya langsung terbentuk seperti pada contoh gambar yang tertera pada layar monitor seperti ini. Untuk langkah pembuatannya juga sama dengan menggunakan cak rahang 4. Namun untuk cak rahang 3 tidak memiliki perhitungan tebal plat ganjalnya. Nah, untuk perhitungan tebal plat ganjalnya seperti rumus gambar yang ada di layar sebagai berikut. Ya, selanjutnya saya akan menayangkan animasi membubut poros eksentrik. Silahkan bisa melihat. Untuk animasi yang saya tayangkan ini menggunakan cak rahang 4. Ya, kurang lebih seperti ini animasinya. Dan untuk selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi dari poros eksentrik tersebut. Nah, aplikasi poros eksentrik
Contohnya yaitu ada pada poros engkol atau crankshaft, yang merupakan mesin yang bertugas merubah gerak lurus torak menjadi gerak putar. Dan poros engkol dibuat sedemikian rupa sehingga gerak torak tidak bersamaan posisi di dalam silindernya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, untuk fungsi dan bagiannya di sini ada 4 macam. Ada crank journal, arm, crank pin, dan balancer wing. Balancer wing. Untuk fungsinya bisa kita dengarkan sebagai berikut ya. Crank journal merupakan bagian dari poros yang berhubungan dengan blok silinder mesin. Pada bagian crank journal ini terdapat juga main bearing. Selain itu, bagian ini juga terdapat lubang oli yang berfungsi untuk melumasi main bearing tersebut. Crank arm merupakan bagian pada poros yang berfungsi untuk menghubungkan antara crank journal dengan crank pin. Crank pin merupakan bagian dari poros yang berhubungan dengan batang piston atau stang seher. Pada bagian crank pin ini umumnya dipasang conrod bearing atau metal jalan. Di dalam crank pin juga terdapat lubang oli yang berfungsi untuk melumasi bidang gesek antara crank pin dengan batang piston. Balancer wing merupakan bagian dari poros yang berfungsi sebagai penyeimbang saat poros berputar. Pada bagian ini terdapat lubang-lubang yang dibuat untuk mengatur berat dari masing-masing sehingga dapat menyeimbangkan putaran poros secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu membobot poros eksentrik ada 2 macam dengan menggunakan cak rahang 4 dan cak rahang 3. Perbedaannya yaitu ada pada cak rahang 3 menggunakan ganjal, sedangkan cak rahang 4 tidak menggunakan ganjal. Karena cak rahang 3 menggunakan ganjal, maka ada rumus untuk menghitung berapa tebal ganjal yang kita perlukan. Dan aplikasi penggunaan poros eksentrik tersebut contohnya ada pada poros engkol. Poros engkol yang berada dalam mesin, yaitu untuk merubah gerak torak menjadi gerak lurus. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.